redenominasi ini adalah langkah awal sebelum disahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Mengapa begitu? Mari kita telah. Halo, saya harus kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Redenominasi. Ini konon sudah dibicarakan sejak pemerintahan SBY. Diajukan, tapi tidak disetujui oleh DPR kala itu. Lalu Pak Jokowi menjadikannya prolegnas, tapi tetap tidak mendapatkan angin segar dan gagal tinggal landas. Sampai akhirnya Pak Prabowo, yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia dan menjadi ketua partai, sehingga kekuatannya penuh untuk bisa menendang bola ini agar gol dan bisa dilakukan di 2026 dan 2027 nanti. Apa yang akan terjadi dan mengapa ini adalah pintu untuk merampas aset para koruptor yang nakal? Mari kita terawat. Oke, Mas Denny Darko, redenominasi sempat ramai kemarin Ya di mana-mana. Di mana-mana sih, selain di juga di mana-mana rame. Karena memang diduga bahwasanya redenominasi ini bukan hanya untuk penyederhanaan mata uang saja, tapi juga untuk menangkap atau mungkin melacak dana-dana yang mungkin sedang diendapkan atau mungkin dana yang nggak jelas asal dari mana untuk kembali ke Bank Indonesia untuk dijadikan rupiah yang baru. Menurut Mas Denny Darko, ya itu tadi, memang ini memiliki banyak sekali, kayak Swiss Army knife. Kegunaannya itu banyak. Kita tahu bahwa inflasi sesuatu yang nggak bisa dihindari dan berkurangnya nilai uang, itu equal dengan bertambahnya nol di belakang. Yang akan membuat kita akan semakin sulit dan pening untuk menghafal. Spesialnya mendingan untuk hiasan ya di banknotes itu tadi. Nah, tapi lebih daripada itu, ini adalah sebuah langkah untuk mereka semua yang tax evading, menghindari pajak. Uangnya disimpan di brankas. Lalu mereka yang melakukan transaksi-transaksi ilegal, seperti yaitu tadi rupiah ini dijadikan mata uang lain, tapi saat mau ditransaksikan dia masuk ke sini dijadikan rupiah, lalu ya itu tadi disimpan setelah dicuci. Nah, ini akan membuat orang-orang ini terpaksa harus memasukkan uang-uang yang selama ini tidak ada di sistem dan tidak diketahui untuk masuk ke dalam sistem. Dan saat itu terjadi, negara akan diuntungkan karena mereka akan langsung tahu siapa pemilik uang ini. Dan kalaupun tidak, ya mereka akan bisa melacak. Dan kalaupun tidak lagi, ya selamat. Uang tersebut, jika tidak segera dimasukkan ke sistem, akan jadi uang monopoli atau uang yang nggak ada artinya. Mungkin saja para kalau penyuka uang itu bukan filateli, apa namanya? Lupa lagi. Ya, tuliskan di bawah sini. Itu pasti akan ya hanya mahal di antara mereka saja begitu. Tapi kenapa pada akhirnya, maksudnya kalau kita bilang ya, ini tuh menjadi semakin kencang sinyal akan terjadi redenominasi, nggak pas zaman Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kencang juga kemarin. Ya, karena Pak Jokowi kan pasti dihalangi oleh DPR. Dan lagi pula Pak Jokowi ini kan petugas parti. Yang temannya Erika Carlina. Artinya apa? Pak Jokowi ini nggak punya kuasa sepenuhnya saat itu. Dan saat ini Pak Prabowo pasti akan menjadikan ini salah satu prestasinya untuk pitching masyarakat Indonesia agar dia mendapatkan kesempatan kedua di term 2029 hingga 34. Oke, tapi di balik redenominasi bisa untuk menarik dana-dana yang memang tidak tahu diselipkan atau mungkin ditimbun di mana, pastinya ada pengaruh juga kepada ekonomi Indonesia itu sendiri, termasuk daya beli yang turun karena ada penggenapan nantinya, harga digenapkan ke atas, harga digenapkan ke atas. Itu juga yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Berarti ada dampak buruknya juga. Menurut Mas Denny Darko, apakah sepadan gitu? Apakah ada hal di dunia ini yang nggak memiliki dampak buruk di samping dampak baiknya? Tapi ini satu hal yang tidak bisa dihindari, di seluruh dunia juga terjadi, dan seharusnya ini nggak jadi soal, tinggal nanti pengawasannya akan seperti apa. Tentu saja kita akan tetap melakukan karena harapannya hal baiknya ini lebih baik daripada resiko-resiko yang akan timbul. Oke, tapi apakah memang sebenarnya redenominasi ini mungkin dilakukan di zaman Pak Prabowo, atau menurut Mas Denny Darko ini memang sudah disiapkan di zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo cuma tinggal ngegolkan? Seperti udah Sanasbi bilang kan, ini sudah ada sejak Pak SBY, lalu kencang saat Pak Jokowi, tapi akhirnya sekarang ini ya Pak Prabowo. Jadi kalau saya pikir Pak SBY itu mengumpan, lalu digelandang oleh Pak Jokowi, nah strikernya adalah Pak Prabowo ini. Pastinya kan, tapi tidak mudah. Maksudnya sama kayak ini, sama kayak undang-undang perampasan aset kan. Maksudnya DPR pasti akan menentang. Iya, maksudnya mau dimasuk prolegnas, mental. Ya. Perampasan aset juga ini. Betul. Saya curiga nih nanti pasti akan ada oknum-oknum yang mencoba untuk menghalangi, nah, ya, menggelontorkan dananya itu mungkin agar ini semua tidak lolos.
Nah, apa yang bukan menjamin ya, apa yang menjadi sebuah optimisme di zaman Pak Prabowo ini DPR-nya itu bisa dikontrol karena kita tahu ketua DPR-nya sendiri bukan dari fraksi. Saya pikir ya sejak kemarin bahwa DPR saja rumahnya bisa dijarah. Jadi kalau saya kira sih masyarakat di sini pasti akan sangat marah ya kalau ini tidak dilakukan. Jadi anggota DPR pun itu nggak akan seperti dulu yang akan apapun itu mereka akan tetap tidak lakukan atau lakukan. Mereka pasti akan mendengarkan sekali apa yang diinginkan oleh masyarakat karena keselamatan jiwa diri mereka ini tergantung dari keputusan yang akan mereka buat. Apakah maksudnya ini kan juga mungkin sejalan sama bukan tindakan apa bahasanya, actionnya dari Pak Purbaya sendiri yang mencoba mengejar beberapa utang 200 T ya, udah kembali berapa ratus T lah lupa. Tapi maksudnya apakah ini juga akan memudahkan maksudnya tugas dari Pak Purbaya untuk mengejar mafia ini? Jelas saja. Karena saya kira para konglomerat papan atas ini nggak akan menyimpan semua hartanya ini di bank lokal saja atau dalam bentuk kekayaan yang ada di sistem. Tapi mereka ini pasti punya cash keras lah ya kita bilang yang akan disimpan di satu tempat di rumah mereka yang itu nanti ya dikala genting itu akan dipergunakan. Dan ini pun akan memapping siapa saja orang-orang yang memiliki kekuatan finansial. Dan akan memapping juga mana aliran dana dari luar negeri dan orang-orang lokal yang ingin bermain politik gelap di bawah tangan. Tapi kan ada juga kalau kita bilang ya, maksudnya kontranya adalah di mana redenominasi rupiah ini bisa juga menjadi apa ya bahasanya itu. Jadi sesuatu yang justru membuat masyarakat ini belum gagap, belum terbiasa dan ini butuh waktu gitu untuk ini diwujudkan. Ini Pak Prabowo cuma punya waktu 5 tahun, malah sekarang udah hampir 4 tahun doang waktunya. Apakah akan kekejar gitu sampai di akhir pemerintahan periode pertama ini? Saya kira dalam perpolitikan segala sesuatu harus dilakukan dengan sebuah strategi. Dan ini bisa saja adalah strategi agar Pak Prabowo nanti terpilih lagi dan melanjutkan program apapun yang saya mencurigai. Perampasan aset itu baru akan terjadi di term kedua Pak Prabowo nanti. Tapi di akhirnya ini nanti seperti sebuah episode dalam sebuah serial TV atau komik atau apapun. Ini serunya di akhir dan hanging. Lalu kita harus nonton lagi kalau kita mau tahu konklusi dari endingnya ini tadi. Tapi ini dengan ada redenominasi pasti nggak cuma DPR yang bergerak, cuman maksudnya orang-orang yang memiliki uang ataupun memang orang-orang yang punya dana atau mungkin kekuatan finansial yang cukup besar ya kan, yang udah menggelapkan cukup banyak dana akan bergerak. Apakah maksudnya nantinya ini juga akan menimbulkan mungkin demo Indonesia, tiba-tiba ada demo Indonesia? Saya kira sebelum kita ke arah sana, kita harus tahu dulu bahwa mereka ini nggak akan ujuk-ujuk ingin menurunkan Pak Prabowo karena itu akan lebih sulit. Maka, dengar ramalan ini, telaah baik-baik. Apa yang akan terjadi saat kemarin COVID, ini akan terjadi lagi. Akan tiba-tiba muncul gelontoran uang yang entah dari mana. Yang akan muncul untuk mencuci uang itu tadi. Kan muncul sultan-sultan baru, muncul orang-orang yang terus kemudian memiliki bisnis yang merek kosmetik apa entah jelas nggak tahu dari mana, tapi pembelinya diakui banyak. Lalu orang ini dicitrakan memiliki Lamborghini, rumah yang mewah, punya bangunan jet pribadi. Hanya untuk apa? Agar ada sebuah legitimasi bahwa uang yang dia pegang ini adalah uang halal, yang mana dia nanti akan menginvest ke bisnis-bisnis yang lebih kecil. Dan ini akan menjadi dampak yang positif untuk Pak Purbaya, karena otomatis 8%-nya juga akan bisa tercapai. Jadi ini adalah masih tetap win-win solution, di luar hal-hal buruk yang mungkin saja akan terjadi. Tapi kalau aliran dana bisa dibuat, maksudnya apa ya? Itu kan pada akhirnya si orang yang mencoba mencuci uang ini pun nggak ke-tracking. Maksudnya kayak contohnya kayak, wah murah banget, itu kan, yeah, di penjara. Nggak masalah, tapi kan yang penting kan uang ini akhirnya masuk ke dalam sistem kan. Berarti yang dikejar uangnya, bukan pelakunya begitu. Saya kira saat uang ini sudah ditarik, makanya pelakunya ini kalau memang ingin memberikan, ya sudah, it's okay, nggak apa-apa. Nah, kalau ternyata nanti hal itu tidak terjadi, maka perampasan aset ini adalah langkah yang terakhir. Ini tuh kalau menurut saya adalah satu hal yang dulu Pak Prabowo itu sempat berikan sebuah teaser, sebuah ekstra lah, bukan ekstra, dulu tuh orang bilang trailer film, ekstra film. Pak Prabowo kan bilang, ya udah itu orang-orang yang nyuri duit kembalikan duitnya. Mungkin nanti saya akan pikirkan lah, akan diapakan. Saya kalau nggak salah ingat lamat-lamat begitu, betul ya? Iya. Nah ini yang sebenarnya terjadi. Dengan sebuah peraturan, mereka tidak bisa kemana-mana. Selain mereka mencuci uangnya, ya mereka akan lakukan itu. Dan uang itu akan masuk ke dalam sistem.
Oh, berarti memang maksudnya, tapi banyak orang juga yang bilang kayak, ya kalau koruptor nggak ditangkap, dananya doang yang masuk, mereka nggak diadili dong. Gitu. Nah betul, tapi kan daripada dia nggak ketangkap sama sekali, dan langkah awalnya kan di sini. Menangkap koruptor itu kan sama seperti polisi merazia pengendara motor di Jakarta Utara. Semua orang nggak pakai helm, motornya bodong, jalan ke sana kemari. Dan ya akhirnya kan sulit kan. Maka yang diakali adalah sistemnya, agar orang nggak melakukan itu. Dan yang paling penting, uangnya kembali dulu. Kalau misalkan, apakah nanti juga ini menjadi angin segar kalau kita bilang ya, kayak Pak Purbaya kan mengejar dana-dana yang hilang juga. Cuman kalau untuk koruptor, sosoknya, pasti kan ada yang tertangkap nih beberapa kayak Reza Khalid kemarin yang besar. Akankah ada koruptor besar lagi yang justru akan tertangkap setelah adanya redenominasi ini? Maksudnya keluar dari sarangnya justru dan tertangkap tangan? Saya kira akan ada, karena dibalik apapun keputusan pemerintah, itu tersimpan atau tertutupi adalah deal-dealan yang lainnya. Contohnya seperti saat Pak Soeharto dinyatakan sebagai pahlawan, otomatis kan ya Pak Prabowo ini ingin mengambil hati keluarga Cendana kembali. Dan seperti saya sudah tegaskan, keluarga Cendana ini masih keluarga yang berpengaruh. Dengan anggota keluarga mereka ini masih orang-orang yang terkaya di Indonesia. Maka ini tentu saja akan sangat membantu. Terutama saat mereka nanti mungkin saja akan juga bisa memberitahukan, coba deh cek si ini, cek si itu. Yang dulu adalah orang-orang yang berpengaruh dan mereka ini jadi kaya memang di zaman Pak Harto ini memerintah. Terakhir, berarti tantangan Pak Prabowo nanti di akhir, bukan di akhir ya, mungkin di tahun keempat, tahun kelima ya, ujung masa pemerintahannya di periode yang ini, akan semakin banyak dibenci oleh orang-orang yang justru memiliki kekuatan yang cukup besar. Itu sesuatu yang jadi resiko yang sudah diketahui oleh Pak Prabowo, dan di peperangan saja orang ingin membunuhnya. Kalau permasalahan seperti ini, ya saya pikir itu sama seperti seorang penyelam yang harus berenang di kolam dangkalnya anak-anak TK ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada ketakutan dari Pak Prabowo, karena ya dia nggak, he has nothing to lose. Biasanya diserang, diguncang, diturunin. Iya, ya itu kan sesuatu yang untuk seseorang yang udah nyoba jadi presiden berkali-kali terus kemudian diserang, diturunkan, saya pikir ya itu tadi, itu sesuatu yang kayak walk in the park, sesuatu yang ya seperti itu. Apakah kalian setuju? Seperti biasa, tuliskan komentar di bawah sini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.